Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita membahas sesuatu yang agak sensitif dan agak berisiko. Jadi kita mau disclaimer dulu dari awal bahwa apa yang bakal kita sampaikan ini sumbernya insya Allah valid, juga kredibel, karena memang referensinya kita pakai adalah liputan dari jurnalis yang udah kredibel gitu, udah publish ya, kayak TV One atau FNN. Jadi yang bakal kita bahas adalah tentang kereta cepat. Sebagai orang Cikalong Wetan, yang mana Cikalong Wetan ini adalah wilayah yang terkena jalur kereta cepat secara langsung, bahkan tidak hanya terkena jalurnya, Cikalong Wetan juga jadi ada 4 stasiun ya di sepanjang kereta cepat ini, yaitu ada 4 lah pokoknya. Salah satunya yaitu Walini gitu, yang mana yaitu wilayah Cikalong Wetan, yang ternyata setelah dikaji, tidak hanya stasiun ternyata, tapi juga Walini itu akan menjadi satu transit oriented development, yang mana transit oriented development ini akan dibangunkan kota-kota baru gitu, yang mana tentu saja pembangunan kota-kota baru ini akan memerlukan lahan-lahan yang lebih luas juga gitu. Ya, ini wajib kita ketahui gitu sebagai orang Cikalong gitu. Orang Cikalong Wetan yang terdampak jalur kereta cepat ini. Jadi di liputan fakta TV One yang reporternya Balkis Manisang itu, yang mungkin insya Allah lah udah pada tahu ya, yang suka nonton berita, apalagi memang Balkis Manisang pernah datang juga ke Cikalong Wetan dan mewawancari beberapa tokoh-tokoh yang ada di Cikalong Wetan mengenai, tapi dengan saat itu dengan tema yang berbeda ya. Jadi Balkis Manisang di liputan tentang kereta cepat ini mewawancarai Walhi. Walhi itu singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup. Apa sih, lupa, bentar. Walhi lupa saya. Walhi singkatan Wahana Lingkungan Hidup, ya benar. Walhi Wahana Lingkungan Hidup. Jadi kita dari singkatannya aja kita sudah tahu ya, dari namanya sudah tahu. Tentu saja Walhi ini concern di bidang lingkungan hidup. Jadi dari hasil wawancara Balkis dengan Walhi ini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Contohnya, pertama, Walhi mengatakan bahwa untuk proyek sebesar ini KCIC memiliki AMDAL yang sangat lemah, bahkan dikatakan melanggar hukum. Kenapa? Karena harusnya, kata Walhi, satu kegiatan usaha itu mengacu kepada rencana tata ruang dari suatu wilayah yang dilaluinya atau ditempatinya atau dikerjakan di tempat itu gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan tata ruang daerah tersebut. Sementara proyek kereta cepat ini dibuat saat kabupaten kota yang dilaluinya belum mencantumkan kereta cepat di rencana tata ruangnya. Jadi bisa kita bayangkan, bisa kita prediksi seberapa besar potensi atau kemungkinan dampak lingkungan hidup yang akan dihasilkan dari AMDAL yang lemah ini. Itu yang satu yang perlu kita ketahui. Tapi sebelumnya, karena ini adalah media yang sebenarnya nggak kompeten ya untuk membahas ini,
Jadi memang video ini dibuat bukan untuk menjadi acuan teman-teman, tapi untuk hanya sekedar sebagai stimulus gitu buat teman-teman bisa tahu lebih dalam lagi dari sumber-sumber yang lebih kredibel, yang mungkin nanti kita bakal sematkan linknya di kolom deskripsi gitu di bawah ya. Jadi jangan jadikan ini sebagai acuan, tapi jadikan ini sebagai stimulus gitu. Yang pertama tadi amdalnya lemah. Terus yang kedua yang kita rangkum, yang kita catat poin-poinnya adalah Walhi juga mempertanyakan tentang urgensinya apa gitu. Pemerintah kenapa begitu menginginkan adanya kereta cepat sementara moda transportasinya sudah ada, sudah cukup gitu untuk mobilitas masyarakat pulang pergi Jakarta-Bandung. Ya, pemerintah memang mengklaim bahwa proyek ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang dilalui kereta cepat ini, tapi sejauh ini saya pribadi tidak menemukan penjelasan yang lebih yang lebih mudah dimengerti atau mudah atau bisa membuat kita benar tah iya gitu, bisa meningkatkan ekonomi, tapi enggak gitu. Saya pribadi belum menemukan gitu. Malah sebaliknya saya lebih banyak menemukan bahwa proyek ini yang seolah-olah adalah proyek yang diperuntukkan keuntungannya untuk orang-orang menengah ke atas, mungkin seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak percaya dengan pemerintah, tapi sudah menjadi kewajiban bagi kita masyarakat, apalagi kaum milenial gitu ya, untuk berpikir kritis gitu mengenai segala sesuatu, termasuk proyek ini. Apalagi dikatakan Said Didu dan beberapa tokoh lain bahwa diprediksi, bukan Said Didu saja, liputan-liputan seperti Kompas juga mengatakan bahwa diprediksikan awalnya diprediksikan bahwa tiket yang harus kita bayar untuk memiliki tiket satu kali keberangkatan Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta dengan kereta cepat ini adalah 300.000, minimal 300.000. Tapi kan kenyataannya proyek ini membengkak ya, biayanya. Jadi itu juga bakal berpengaruh terhadap harga tiketnya. Jadi yang minimal 300.000 mungkin sekarang minimal 400 atau 350.000. Nah, kita bisa mempertanyakan tuh masyarakat ekonomi kelas bawah atau kelas mana yang bisa atau yang mau atau yang mampu untuk membayar 300, 350 atau 400.000 untuk satu kali keberangkatan Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta gitu. Lumayan 350.000 dengan selisih waktu yang tidak terlalu signifikan sebenarnya dengan bis atau dengan travel atau dengan kereta KRD gitu. Apalagi kereta cepat ini sebenarnya tidak secara teknis tidak akan mampu mencapai kecepatan maksimalnya. Kenapa? Karena jaraknya terlalu pendek. Tidak hanya jaraknya tidak terlalu pendek, tapi juga memiliki 4 stasiun itu. Jadi belum kereta cepat ini mencapai kecepatan maksimalnya, dia sudah harus berhenti di stasiun-stasiun tadi gitu. Bisa terbayang aja mau cepat, begitu udah mau mencapai kecepatan maksimum harus berhenti seperti itu. Jadi secara teknis juga tidak bisa maksimal gitu kecepatannya. Jadi tidak terlalu signifikan juga masalah tentang efisiensi waktu gitu. Itu tadi ya, harga tiket segitu. Poin pertama. Poin keduanya, misalnya kita analogikan, kita pulang dari Jakarta mau ke rumah kita di Padalarang. Kita harus bayar dulu ongkos
ke stasiun yang ada di Jakarta. Belum apa-apa udah keluar uang. Terus kita naik kereta cepat tadi seharga 350.000 atau 400.000. Terus kita harus turun terus di stasiun paling dekat, yang mana palingnya kalau rumah kita di Padalarang stasiun Walini. Dari Walini kita harus naik kendaraan lagi, nyewa Grab, entah itu Grab atau apa, taksi atau apa, ke rumah kita di Padalarang. Jadi tidak bersih 350.000, tetapi kita harus bayar ongkos transportasi lain untuk bisa sampai ke rumah kita. Sementara kalau kita bisa naik travel, kita bisa lebih hemat dengan selisih waktu yang sebenarnya tidak terlalu jauh gitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau misalnya dengan prediksi-prediksi seperti itu, misalnya kereta cepat ini sedikit penumpangnya atau merugi, apa dampaknya untuk kita gitu. Apakah akan seperti negara-negara lain yang sebenarnya udah ada contohnya ya, seperti di Sri Lanka dan sebagainya, yang negara-negara berkembang gitu, yang ingin memiliki infrastruktur terus berhutang ke Cina, terus infrastrukturnya itu mangkrak, tidak laku dan segala macam, lalu asetnya diambil oleh Cina menjadi aset Cina, atau diganti dengan misalnya dibayar dengan bandara atau pelabuhan gitu. Nah, kita tidak ingin terjadi hal itu terjadi pada Indonesia. Apalagi memang Cina ini memiliki ambisi untuk memiliki jalur sutranya sendiri gitu, yang kita kenal sebagai obor atau One Belt One Road. Teman-teman kembali ke disclaimer kita bahwa untuk obor ini ya teman-teman cari sendirilah di internet seperti apa gitu, bagi yang penasaran. Udah 12 menit. Kita nggak mau video ini terlalu panjang, dan video ini memang buat menstimulus aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman termotivasi untuk mengetahui hal ini lebih dalam dari video-video yang lebih bagus, lebih kredibel, lebih kompeten. Jadi segitu aja mungkin dari kita. Maaf bila banyak kesalahan, juga dimohon mudah-mudahan kita tidak ada pretensi apa-apa, melainkan hanya untuk mengedukasi masyarakat Cikalong Wetan khususnya untuk lebih kritis, untuk lebih peduli terhadap masa depan kampung halaman kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.